Setiap tahun Yayasan Harapan Kita itu mensubsidi antara 40 sampai dengan 50 miliar. Pastinya tidak memberikan kontribusi kepada negara. Temuan itu, yang temuan lama tentu kita proses selesaikan, tapi kita harapkan tidak terjadi kesalahan baru sehingga menjadi temuan baru. Ini harus jelas ini gitu. Kita harus lihat dulu nih, kalau sampai terjadi begitu ini artinya saya bilang keteledoran enggak juga ya, tapi ini udah pelanggaran. Inilah kawasan yang bernilai paling mahal di seantero Indonesia. Publik mungkin tidak banyak tahu, Kompleks Gelora Bung Karno merupakan aset negara termahal yang dimiliki pemerintah saat ini. Dengan luas tanah sekitar 279,1 hektar, Kompleks GBK divaluasi senilai 348 triliun rupiah. Posisinya yang strategis berada di jantung ibu kota Jakarta, menjadikan landscape ikonik sekaligus aset negara yang bernilai tinggi. Itu sebabnya tidak aneh dilirik banyak pihak hingga diperebutkan sana-sini. Salah satunya adalah Kafling 26 dan 27 Gelora yang merupakan kawasan Hotel Sultan. Sejak 29 September tahun ini, pemerintah memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang izin HGB untuk Hotel Sultan. Namun keputusan tersebut dilawan oleh PT Indobilco. Buntutnya, 26 Oktober lalu, manajemen Indobilco membongkar portal yang dipasang oleh Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno. PPK GBK menyebut, dengan berakhirnya masa HGB nomor 26 dan HGB nomor 27 pada 3 Maret dan 3 April lalu, PT Indobilco tidak berhak lagi menempati kawasan Hotel Sultan. Dengan begitu, otomatis lahan harus dikembalikan kepada Kementerian Sekretariat Negara yang memegang hak pengelolaan atas tanah tersebut. Meski begitu, PT Indobilco tetap kukuh pendirian. Perusahaan ini ngotot merasa berhak memperpanjang lagi HGB-nya setidaknya hingga 30 tahun mendatang. Kuasa hukum Indobilco menyebut tidak ada alasan bagi Badan Pertanahan Nasional untuk menyabotase hak kliennya untuk memperpanjang izin HGB Hotel Sultan. Bagi saya yang membaca aturan hukum itu belum berakhir. Berakhirnya itu adalah ketika masa pembaharuan nanti selesai. Tetapi kalau kita baca undang-undangnya, setelah masa pembaharuan 30 tahun, artinya 30 tahun pertama itu pemberian, perpanjangan 20 tahun, kemudian pembaharuan 30 tahun jadi 80 tahun. Nah, itu pun pemegang HGB masih berhak apabila dipergunakan untuk yang sama dan diberikan prioritas menurut hukum. Jadi artinya apa? Saat berakhir pun setelah pembaharuan 30 tahun, pemegang hak masih diberikan hak prioritas. Nah, pada saat masa pembaharuan itu sesungguhnya belum berakhir. Apalagi undang-undang menentukan bahwa 2 tahun setelah masa perpanjangan habis, ya, pemegang HGB berhak untuk mengajukan pembaharuan. Ini sekarang baru 2023, masih ada 2 tahun waktunya. Jadi belum berakhir. Kemudian yang kedua, ya, PT Indobilco sudah mengajukan pembaharuan tahun 2021. Belum ada keputusan dari BPN. Hingga 4 kali bolak-balik kalah di tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, Hotel Sultan masih ngotot beroperasi hingga detik ini. Bahkan 9 Oktober lalu, PT Indobilco kembali melayangkan gugatan ke negara dengan pasal sangkaan perbuatan melawan hukum. Kuasa hukum PPK GBK, Saur Siagian, menilai gugatan baru PT Indobilco hanyalah untuk mengulur waktu. PT Indobilco juga disebut tidak membayar royalti pada PPK GBK selama 16 tahun dengan total nilai 600 miliar rupiah. Putusan itu memerintahkan kepada PT Indobilco untuk memberikan
membayar namanya royalti 2.500.000 US dollar. Dan itu sudah dilaksanakan oleh PT Indobilco. Jadi kami agak heran, sudah ada putusan yang telah berkekuatan tetap dan mereka mencoba terus melakukan upaya-upaya hukum, bahkan PK-nya itu sampai 4 kali sudah ditolak gitu lah. Jadi kan namanya berproses di pengadilan kan mesti ada akhirnya. Nah, sebenarnya mereka waktu pas putusan PK pertama itu mereka sudah melaksanakan putusannya. Nah, kami menangkap kelihatannya instrumen hukum ini digunakan oleh PT Indobilco untuk buying time sehingga tidak segera mereka mengosongkan. Karut-marut pengelolaan aset negara sebenarnya sudah bolak-balik disoal oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan barang milik negara pada Kementerian Sekretariat Negara. Hasilnya ditemukan beragam penyelewengan yang berdampak kerugian negara. Di antaranya adalah Balai Sidang Jakarta tidak dibayarkan royaltinya sejak tahun 2019. Balai Sidang Jakarta ini sebenarnya merupakan aset milik negara di bawah pengelolaan pihak PPK GBK. Namun pada 1991 pihak PPK GBK menandatangani perjanjian bangun guna serah dengan PT Indobilco, di mana PT Indobilco setuju untuk merenovasi kemudian juga mengembangkan Balai Sidang Jakarta seluas 4.800 meter persegi ini. Namun pada 2011 PT Indobilco menyerahkan hak dan kewajibannya kepada PT GSP atau PT Geraha Sidang Pratama. Namun diketahui bahwa PT Geraha Sidang Pratama atau PT GSP ini merupakan perusahaan di bawah Singgasana Hotel and Resort yang merupakan perusahaan hasil patungan antara PT Indobilco dengan Hilton Indonesia. Sehingga PT Indobilco tidak hanya menunggak royalti Hotel Sultan sebesar 600 miliar, namun juga royalti dari Balai Sidang Jakarta sebesar 12 miliar rupiah. Namun itu pun belum juga termasuk dari bagi hasil yang sudah disetujui dalam perjanjian sebelumnya. Bolak-balik diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintah masih juga terus kedodoran mengelola aset negara. Tiap tahun diaudit, selalu ada saja penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Lembaga-lembaga baru pengelola aset terus dibentuk, tapi tak kunjung bisa menutup buntung. Kita bisa menyelesaikan temuan itu, yang temuan lama tentu kita proses selesaikan, tapi kita harapkan tidak terjadi kesalahan baru sehingga menjadi temuan baru. Kompleks Gelora Bung Karno terdapat sedikitnya 50 bangunan, mulai dari lapangan olahraga, stadion, perkantoran, hingga lapangan parkir. Di kawasan seluas 279,1 hektar ini juga berdiri perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga perhotelan. Aset-aset tersebut dikelola oleh PPK GBK sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Sebagian besar aset negara di kawasan GBK memang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan skema bagi hasil maupun membayar kontribusi atau royalti. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dengan tujuan tertentu, tahun 2021 ditemukan beragam potensi kerugian negara. Kondisi ini dipicu oleh buruknya sistem perjanjian kerjasama dan setoran kontribusi. Beberapa bangunan bahkan digunakan oleh pihak ketiga tanpa ada bukti perjanjian hitam di atas putih. Salah satu contoh yang menarik misalnya adalah 4 lantai gedung GBK yang digunakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Alih-alih membayar biaya kontribusi atau sewa, PPK GBK malah justru membayarkan tarif penggunaan listrik, air, dan biaya perawatannya. 11-12, penggunaan gedung MOS lantai 16 hingga 19 oleh Komite Olimpiade Indonesia atau KOI ternyata juga tanpa perjanjian pemanfaatan. Alhasil,
menempati 4 lantai gedung MOS. Sejak 2018 hingga tahun 2021, KOI tidak pernah membayar biaya sewa dan service charge sepeser pun. Sepanjang 16 tahun terakhir, pengelolaan aset kawasan GBK oleh PPK GBK terus langganan panen temuan penyimpangan oleh BPK hingga terakumulasi 193 temuan BPK dan 348 rekomendasi. Hingga audit tahun 2021 masih menyisakan 80 temuan yang belum diselesaikan oleh PPK GBK. Sungguh ironis, dengan nilai aset mencapai 530 triliun rupiah, pendapatan kawasan GBK per tahun hanya mengantongi kisaran 30 miliar rupiah. Sudah pasti kita selalu akan melakukan peningkatan ya tata kelola kita gitu kan, dan oleh karena itu sudah masuk dalam rencana kita di tahun depan ini, tahun 2024 itu adalah salah satunya adalah peningkatan modernisasi atau digitalisasi layanan itu. Apa bentuknya? Kita akan melakukan perubahan atau peningkatan sisi operasionalnya yang tadinya mungkin seperti semi manual akan kita menjadi lebih sistematis. Jadi kita harapkan dari situ kita bisa menyelesaikan temuan itu, yang temuan lama tentu kita proses selesaikan, tapi kita harapkan tidak terjadi kesalahan baru sehingga menjadi temuan baru. Ya itu kita lakukan dengan peningkatan tata kelola dari sistem maupun dari personelnya. Pengelolaan aset negara yang tak luput dari sorotan BPK adalah Kompleks Kemayoran. Kawasan seluas 454 hektar ini divaluasi senilai 142 triliun rupiah. Dalam laporan audit pengelolaan aset Kemensesnek tahun 2021, BPK juga menyebut adanya beberapa penyimpangan dan potensi kerugian negara. Di antaranya adalah kontribusi pemanfaatan Rusun Kemayoran di Kelurahan Kebon Kosong terdapat kurang bayar akibat tunggakan sewa sebesar 22,9 miliar rupiah. Forum Gabungan Warga Rusun Kemayoran mengaku sebagian warga memang berhenti membayar sewa sejak diterbitkan peraturan baru, sebab tarif sewa baru dinilai sangat memberatkan. Dari tarif sewa semula di kisaran 2,5 juta rupiah hingga 6,6 juta rupiah per unit, naik hingga 2 kali lipat menjadi 6 juta hingga 14 juta rupiah. Masyarakat kami tuh di sini pemakai lantai dasar itu bukannya nggak mau bayar, Mbak. Jadi semua mau bayar, tapi ayo kita bicarakan nilainya berapa. Jangan menentukan secara sepihak. Jadi mungkin juga Mbak harus tahu bahwa kami di sini pemakai lantai dasar ini, terutama penghuni 4 rumah susun ini, kami itu masyarakat binaan. Namanya masyarakat binaan kan istilahnya dulu kita ditata dari tempat yang kumuh ditata ke tempat yang ini. Ya aturan sih kita ngerti aturan, tapi jangan disamakan dengan masyarakat umum. Jadi tapi sebelumnya pas berubah itu ada sosialisasi nggak Pak? Nggak ada, Mbak. Alasannya juga nggak tahu kenapa? Nggak tahu. Setelah kita ngomong-ngomong itu akhirnya kita pernah ketemu sekali dengan Kepala Divisi Pengembangan, bukan Dirut, yang belum bisa menentukan kebijakan. Alasannya itu muncul PMK karena aturan. Jadi tidak bisa melanggar dari aturan itu, tapi kita menghadap ke sana ke Menteri Keuangan, ketemu dengan Deputi Keuangannya di sana, ngomongnya itu usulannya dari mereka. Nah, anjuran mereka itu silakan kompromi masalah iuran itu dengan pelaksana BLU. Pelaksana BLU itu dalam hal ini PPKK. Setoran pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, PPK Kemayoran, realisasinya mencapai 183 miliar rupiah, namun tidak bisa dipungkiri, PPK Kemayoran juga memiliki piutang tak tertagih 55,4 miliar rupiah. Itu artinya ada kehilangan potensi pendapatan. Kalau untuk luas kami kan kurang lebih ya Mbak, 450 hektar untuk luas lahannya yang kita kelola. Tapi sekitar 41% kalau nggak salah itu yang dapat dikerjasamakan. Tadi yang saya bilang ada di situ ada fasos-fasum, kemudian ada yang dikomersialkan, yang tadi yang komersial itu dikerjasamakan bentuknya dengan mitra. Tapi intinya kita juga ditargetkan memang untuk penerimaan ini.
Ya alhamdulillah untuk itu kita bisa pencapaiannya bisa kisaran mungkin kalau nggak 100 bisa di 90% atau 90%-an kita mencapai. Kentalnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dianggap menjadi sumber kebobolan negara dalam mengelola asetnya. Nah, ditutupnya Taman Legenda Keongmas ini disebabkan adanya konflik antara PT TWC, yaitu Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, yang merupakan pengelola taman mini saat ini, dengan PT Cipta Loka Kamayangan atau PT CLK. Siapa yang tak kenal dengan Taman Mini Indonesia Indah? TMII adalah sarana wisata yang merupakan miniatur wajah Indonesia. Dibangun tahun 1972 silam dan dibuka untuk umum sejak 1975, TMII sebenarnya adalah aset atau milik negara yang dikelolakan kepada Yayasan Harapan Kita. Pengelolaan TMII oleh pihak ketiga ini semestinya pengelolaannya sama dengan aset-aset negara yang lainnya. Namun apa mau dikata, selama 46 tahun beroperasi hingga tahun 2021, Yayasan Harapan Kita tidak pernah menyetor sepeser pun kepada negara kecuali pembayaran pajak. Alih-alih mendapatkan kontribusi pendapatan dari TMII, negara justru tekor hingga tahun 2021 lalu. Setiap tahunnya, negara harus mensubsidi 40 hingga 50 miliar rupiah untuk Yayasan Harapan Kita. Saya mendapat informasi bahwa setiap tahun Yayasan Harapan Kita itu mensubsidi antara 40 sampai dengan 50 miliar. Dan pastinya tidak memberikan kontribusi kepada negara. BPKP juga telah melihat, ya, mengaudit perkembangan Taman Mini Indonesia. Beliau BPKP meminta kepada Mensesnek untuk menangani. Dengan demikian, maka ya Kepres 51/1977 tidak berlaku karena pengelolaannya nanti akan dikelola oleh Mensesnek, Kementerian Sekretaris Negara. Lantaran itulah, sejak 2021 lalu, Presiden Joko Widodo meminta aset negara TMII direvitalisasi dan dikelola kembali oleh pemerintah. Sebab TMII memang dibangun di atas tanah negara dengan nilai pembelian 20 triliun rupiah. Pengelolaan aset negara TMII juga tidak luput dari sorotan Badan Pemeriksa Keuangan. Skema kerjasama dengan pihak ketiga dinilai tidak transparan dan merugikan keuangan negara. Itu sebabnya PT TWC meninjau ulang beberapa perjanjian kerjasama yang dianggap timpang sebelah. Salah satunya adalah kerjasama dengan PT Cipta Loka Kamayangan. Buntut dari pembaruan kerjasama tersebut, Maret tahun ini, Taman Legenda Keongmas ditutup alias tidak beroperasi lagi. Sejak bulan Maret hingga Oktober lalu, Taman Legenda Keongmas tempat saya berada saat ini sudah ditutup dan tidak beroperasi lagi. Nah, ditutupnya Taman Legenda Keongmas ini disebabkan adanya konflik antara PT TWC, yaitu Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, yang merupakan pengelola taman mini saat ini, dengan PT Cipta Loka Kamayangan atau PT CLK, yang merupakan pengelola dari Taman Legenda Keongmas. Nah, konfliknya ini bermula karena PT CLK merasa keberatan dengan kontrak perjanjian baru yang diajukan oleh PT TWC yang disebut dengan perjanjian transisi. Karena adanya pengalihan aset dari pengelola yang lama yaitu BPTMII kepada pengelola yang baru yaitu PT TWC. Nah, poin-poin keberatannya itu antara lain mengenai tarif kontribusi yang harus disetorkan kepada pengelola taman mini yang dianggap merugikan PT CLK dari segi bisnis.
Nah, kini Taman Legenda Keongmas yang luasnya sekitar 12 hektar dengan 13 wahana di dalamnya saat ini harus menghentikan operasionalnya dan hanya bisa buka di hari Sabtu dan Minggu dan juga hari libur nasional. Kuasa hukum PT CLK menilai skema perjanjian baru cacat hukum. PT CLK juga merasa keberatan dengan skema perjanjian sebab nilai kontribusi yang diminta berbeda dan lebih tinggi dibanding perjanjian lama. Sesuai perjanjian lama, kontribusi yang harus disetor hingga tahun 2036 total nilainya mencapai 42,55 miliar rupiah. Dan hingga tahun 2021 lalu, PT CLK mengaku sudah membayar kewajiban sebesar 12,45 miliar rupiah. Itu sebabnya, bila sengkarut terus berlarut, PT CLK akan membawanya ke ranah persidangan. Di situ kan ada dari pintu masuk itu kan berarti menguntungkan, kemudian dari hasil dari situ itu udah jelas aturannya, ada pembagiannya udah. Itu setiap bulan dibayar. Bahkan sampai saat ini sampai dengan perjanjian kemarin bermasalah itu nggak ada tunggakan, nggak ada apa. Bahkan sampai saat ini kalau bisa ya kami siap untuk membayar, tapi pihak sana tidak bisa untuk menerima. Ini anehnya. Yang tidak menghormati itu siapa terhadap perjanjian itu? Nah, kita mau mengadakan perjanjian itu kan memang namanya bisnis kan harus melihat untung rugi. Nah, di sini makanya waktu itu nggak mau mengikuti perjanjian. Ini belum sampai di pertengah perjalanan sudah suruh ganti. Tidak bisa Taman Mini ya yang menunjuk TWC ya untuk mengelola itu. Nah, kemudian akan merubah perjanjian yang sudah dibuat oleh BP Taman Mini dengan CLK. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Siska Barimbing menyebut banyaknya temuan BPK setiap tahun menjadi potret kurang seriusnya pemerintah mengelola asetnya. Bila terus dibiarkan, negara berpotensi merugi, bahkan bisa-bisa diserobot dan kehilangan asetnya. Kalau maksimal pasti permasalahan tidak akan sedikit yang terjadi. Ya, setiap tahun kalau maksimal BPK tidak akan menemukan ada temuan-temuan terkait pengelolaan aset daerah. Itu setiap tahun aset negara. Itu setiap tahun BPK pasti selalu punya catatan. Kalau ada sampai di pihak ketiga kan, tapi ternyata tidak ada perjanjiannya, ini sudah jelas-jelas sudah tidak sesuai dengan ketentuannya kan. Harusnya sudah ada perjanjian dasarnya. Seperti ini harus jelas ini gitu. Ya. Kita harus lihat dulu nih, kalau sampai terjadi begitu ini artinya, saya bilang ke teledoran enggak juga ya, tapi ini udah pelanggaran. Total nilai aset negara saat ini mencapai 11.000 triliun rupiah, sudah sepatutnya dikelola lebih maksimal untuk memberi nilai manfaat dan pendapatan untuk negara. Sebab aset negara bukanlah tanah dan bangunan tak bertuan, juga bukan milik para tuan-tuan penguasa dan pengusaha. Jangan ada lagi pat gulipat di balik pemanfaatan aset negara sehingga merugikan keuangan negara. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.